Salam sejahtera ibu-ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah rutin Pelkat PKP, di mana ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Linda Lobantoping. Biarlah firman pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam karya dalam karya kita kembangkanlah mantulia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita akan masuk dalam ibadah sore hari ini. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah dengan nyanyian Gita Bakti 22 ayat 1. Besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Kau Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dilayakkan oleh Tuhan untuk hadir pada ibadah sore hari ini, yang merupakan sukacita besar bagi kami sebagai Pelkat PKP GPIB Ebenezer, sebab Tuhan mengagungkan anugerah 1 tahun usia yang baru bagi kami menjadi 68 tahun. Dalam ungkapan syukur kami datang membawa hati dan diri kami untuk beribadah. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal
pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam Mazmur Pujian secara berbalasan dari Mazmur 138 ayat 1 hingga 8. Ayat yang ganjil saya yang baca dan ayat yang kedua ibu-ibu yang baca. Mazmur Pujian 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur padamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita akan masuk dalam pelayan firman yang akan dibawakan Ibu Penatua Linda Tobing. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Gita Bakti 62 ayat 1 sampai 4. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan
Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan bacaan kita yang akan terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Biarkan Alkitab tetap terbuka dan kita satu dalam doa. Di dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi di masa-masa seperti ini Tuhan, kami bersyukur untuk hal-hal baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan segala kekuatan, dengan segala kesehatan, dengan segala ungkapan syukur, pastinya karena kami memiliki Allah yang sempurna. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, sore malam hari ini kami boleh bersatu, bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan di dalam ulang tahun Pelkat PKP yang ke-68 ini, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, mengerti dan semakin tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Di dalam pelayanan firman saat ini mari Tuhan beserta agar boleh dicerna di dalam satu bahasa yang sederhana dan pemahaman yang daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi lepas pribadi, agar sungguh-sungguh Tuhan kami paham betul, kami tahu betul apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dan biarlah kami dikuatkan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembalikan semua sukacita kami, semua kemuliaan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, berkati hamba-Mu yang berbicara, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang mendengar, agar dari dalamnya kami beroleh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 12 sampai yang ke-17, dan kita akan membaca secara bergilir ganti
Saya akan membaca ayatnya yang genap dan ibu-ibu akan membaca ayatnya yang ganjil. Judul perikopnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil bersama-sama, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebelum kita mulai akan pemberitaan firman Tuhan, saya mau tanya dulu kepada semua ibu-ibu yang menyimak pada sore malam hari ini. Di masa pandemi ini, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Cukup satu kata, kalau boleh. Ya, kejenuhan. Oke, ada lagi. Satu kata. Susah. Oke. Susah. Bosan. Apa lagi? Rutinitas yang membosankan, kejenuhan. Apa lagi? Kengerian. Kengerian, takut tertular. Ya? Apa lagi? Gak punya penghasilan atau penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang. Apa lagi? Kekhawatiran, stres. Banyak yang kita kalau boleh kita list datanya, kita akan melihat di sana ada kejenuhan, kekhawatiran, gak bisa piknik, stres, beban makin berat, semuanya itu. Nah, apa yang akan saya beritakan pada malam hari ini, kita simpan dulu semua pendapat kita tentang situasi seperti ini dan saya akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Filipi ini kita melihat bahwa kondisi penulisan surat kepada Filipi ini adalah ditulis oleh Paulus dari dalam penjara di Roma. Kalau kita melihat di sini bahwa kata kunci dari Filipi adalah, saya bacakan di sini, bahwa kata kuncinya adalah Injil dan sukacita. Paulus membagikan pentingnya Injil dalam hubungannya dengan Allah seperti juga dengan orang lain. Kemudian kata yang kedua adalah sukacita yang berlimpah-limpah yang Paulus miliki juga tersedia bagi semua orang Kristen terlepas dari keadaan apapun yang mereka alami melalui perjalanan akrab bersama Tuhan dan hidup di bawah kasih gerejanya. Gerejanya di sini adalah gereja dalam huruf besar, itu gereja Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika Paulus bersurat kepada jemaat di Filipi, situasinya Paulus kalau boleh dibilang kurang lebih 11-12 lah ya dengan situasi kita saat ini. Dia berada di dalam penjara, ada orang yang membencinya dan beban, yaitu Injil itu harus diberitakan. Itu yang sangat-sangat menjadi beban utama Paulus di dalam dia menulis suratnya kepada Filipi. Makanya tadi saya merasa perlu untuk membaca perikopnya. Perikop dari apa yang kita barusan baca adalah kesaksian Paulus dari dalam penjara. Kita coba membayangkan mungkin ya, Paulus di dalam penjara sama seperti apa yang saat ini kita hadapi. Kita terpenjara oleh yang namanya pandemi ini. Kita terpenjara oleh adanya virus yang
Kita nggak tahu akan kapan berakhirnya. Kehidupan Paulus di dalam penjara, kesaksiannya di dalam penjara sangat luar biasa. Dan ini sangat memberkati. Ketika saya diberitahukan tentang tema oleh pengurus Pelkat PKP tentang tantangan sebagai pembuka jalan, saya cuma bilang, Tuhan, ini materinya berat banget. Karena apa? Ini benar-benar situasinya sangat-sangat mirip atau merepresentasikan situasi yang ada saat ini. Cuma bedanya adalah kita akan belajar sama-sama bagaimana Paulus menyikapi semua tantangan dan beban yang berat ini dengan kita. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-12, saya akan membaca lagi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalau kita lihat bahasanya sangat positif ya. Dia tidak mulai suratnya dengan mengeluh. Misalnya, saudara-saudara, saya sedih nih di dalam penjara. Tidak. Paulus sungguh-sungguh menuliskan dengan optimis dan kepercayaan yang luar biasa. Bahasa surat tadi bukanlah bahasa keluhan. Tetapi bahasa surat tadi adalah bahasa yang sungguh-sungguh menyemangati. Saya membacanya berulang-ulang ketika mempersiapkan hal ini. Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Dia tidak mengeluh. Dia bersyukur. Itu yang kita dapatkan dari ayatnya yang ke-12 tadi. Bahwa ini juga menunjukkan bahwa Paulus tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia enggak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak menyebutkan bahwa saya susah, enggak. Dia bilang justru di dalam penjara ini Injil makin diberitakan. Di situ sekalipun pada saat itu ia ada dalam penjara, ia peduli. Bukanlah apa yang terjadi pada dirinya, tetapi ia peduli kepada Injil. Ini merupakan satu permulaan surat yang luar biasa. Dia menyemangati. Kemudian kita baca pada ayatnya yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saya melihat ayat yang ke-13 ini pun bukan merupakan satu tema atau satu bahasa tentang keluhan. Pemahaman yang luar biasa mengenai bencana yang sedang dialami oleh Paulus, yaitu ketidakberuntungannya yang diderita saat itu dia ada di dalam penjara. Itu ada maksud Kristus di dalamnya. Dia tidak melihat sisi negatifnya. Dia melihat pada sisi positifnya bahwa justru Injil itu orang tahu bahwa dia dipenjarakan karena Kristus, karena menyebarkan Injil. Dan ayat ini tetap menyatakan bahwa pekerjaan penyebaran Injil tetap berlangsung dilakukan Paulus walau dia di dalam penjara. Satu ayat yang sungguh-sungguh menggambarkan satu situasi yang berbeda dengan situasi Paulus. Biasanya kalau orang di dalam penjara dia merenungi nasibnya dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang terjadi. Tetapi di dalam bacaan ini dengan jelas bahwa penjara bukanlah merupakan satu batasan untuk Paulus. Penjara bukanlah merupakan satu kungkungan untuk Paulus. Justru pekerjaannya memberitakan Injil itu semakin giat dilakukan ketika ada di dalam penjara. Kembali ke dalam Alkitab untuk kondisi di ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya ketika membaca ayat ini saya bilang luar biasa dampak Paulus kepada jemaat dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak membawa duka cita, tapi justru dia membawa semangat. Kondisi Paulus di dalam penjara mendatangkan kebaikan. Banyak orang semakin berani berbicara tentang Injil. Banyak orang justru mengambil alih perannya Paulus yang ada di dalam penjara menyebarkan Injil. Lalu apakah Paulus diam? Dia di penjara sementara orang lain melakukan tugasnya? Tidak. Dia tetap melakukan pelayanan dari balik penjara untuk kemuliaan nama Tuhan. Injil diberitakan. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-15, 16, dan 17, saya akan membacakan kembali.
Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Paulus bermaksud menegaskan kembali bahwa Injil diberitakan dengan berbagai alasan. Ada yang dengan kekudusan atau dengan motivasi-motivasi lainnya. Jadi ketika Paulus masuk di dalam penjara, ada orang-orang yang mengambil kesempatan dengan motivasi yang murni. Mereka tulus melakukan pelayanan yang sebelumnya dilakukan oleh Paulus dalam memberitakan Injil dengan ketulusan. Ada pula yang mencuri momen Paulus di dalam penjara untuk meraih kepopuleran Paulus untuk memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak tulus. Tetapi yang kita lihat di sini adalah fokus Paulus tidaklah pada dirinya di dalam penjara. Yang menjadi fokus Paulus adalah berlangsungnya pemberitaan Injil itu yang terus-menerus. Di sini dikatakan bahwa mungkin orang-orang Kristen ini iri dengan kepopuleran Paulus, sehingga akhirnya tidak senang kepada Paulus, dan sementara Paulus ada di dalam penjara, mereka beranggapan bahwa inilah saat yang baik untuk mereka untuk menaikkan kepopuleran mereka dengan memberitakan Injil. Tapi poinnya adalah Injil tetap diberitakan. Ini satu hal yang menurut saya ini sangat menarik. Apapun yang menjadi motivasi, kan Tuhan yang menilai kita apapun motivasinya di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani. Tuhan yang menilai, gak ada orang lain yang boleh menilai apa motivasi kita. Tuhan yang paling tahu. Tetapi poinnya adalah yang digarisbawahi Paulus di sini adalah Injil tetap diberitakan. Persoalan motivasi dari orang yang memberitakan Injil itu bukanlah menjadi urusan Paulus. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Menghadapi kejadian seperti ini, Paulus tetap bersuka cita. Bagaimana mungkin? Karena ia menyoroti hal ini dengan positif. Kalau saya melihat surat Paulus yang ada di dalam Filipi 1 ayat 12-17, gak ada yang positif. Even dia bicara soal orang yang memberitakan firman Tuhan dengan motivasi yang salah. Gak pernah. Jadi kalau melihat Paulus itu seorang yang sangat-sangat positif. Situasi negatif yang ada di sekitarnya tidak mempengaruhi dia. Situasi yang ada di sekitarnya tidak menggoyahkan langkahnya. Situasi yang ada di sekitarnya yang kalau kita bilang udah paling gak enak berada di dalam penjara dengan teman-teman yang mungkin mengkhianati. Tapi dia tidak melihat hal-hal itu. Yang dia lihat adalah tetap hal-hal yang positif. Jadi kalau kita melihat bahwa sungguh-sungguh di dalam kita mempelajari yang namanya Filipi 1 ayat 12-17 ini akan banyak yang kita dapat. Akan banyak yang kita boleh cerna dari pemberitaan Injil ini. Situasinya sama, kita terbelenggu atau terpenjara dengan situasi pandemi ini sejak Maret tahun lalu, sudah hampir setahun. Kita nggak tahu kapan berakhir. Ya, kita boleh agak sedikit tenang dengan ditemukannya vaksin. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga mendengar atau kita membaca berita-berita ada yang benar-benar obatnya itu seperti inhaler ya, tinggal dihirup saja seperti itu. Sudah semakin mudah dan semakin mudah. Tetapi apakah kita berani untuk lalu berbuat sembarangan dengan hidup kita? Saat ini saya pakai masker bukan karena apa-apa. Karena saya yakin banget bahwa kita harus menjaga diri kita. Tapi tetap hadir di dalam ibadah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Situasinya boleh buruk, tapi ketika kita tetap positif, kita masuk di dalam satu hal yang menguntungkan kita secara pribadi. Apa yang bisa kita dapat? Yang pertama adalah makna dari pembacaan kita hari ini. Saya mencatat, yang pertama adalah percaya. Kita akan minta satu orang untuk membaca dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Boleh ada yang membantu saya membaca? Roma 8 ayat 28.
Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Maaf. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah di dalam saat ini, di dalam masa ini, sebagai contoh di dalam masa pandemi ini Allah tidak bekerja? Siapa yang berani bilang bahwa ini terjadi karena Allah tidak bekerja di dalamnya? Di dalam semua kehidupan kita, susah, senang, bahagia, menderita, sakit, sehat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Paulus percaya bahwa di masa-masa persoalan yang terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Sekarang ini kalau kita boleh melihat, persoalan yang ada, persoalan virus corona ini telah merubah kita. Ya apa ya? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saya melihat tadi, ketika ditanya apa satu kata yang kita boleh sebutkan karena pandemi ini, semua menjawab dengan kengerian, ketakutan, kekhawatiran. Padahal yang kita hadapi adalah satu kegembiraan. Kita boleh berkumpul bersama keluarga. Saya senang banget ketika hampir 1 tahun ini, malam minggu biasanya saya nggak ketemu sama anak-anak karena mereka pergi dengan urusan masing-masing. Sekarang malam minggu mereka di rumah. Apakah itu bukan kebaikan? Di dalam masa pandemi ini, kita suka berat kalau kita pergi ke gereja. Iya kan? Harus dandan, harus berkendara. Ada ongkos yang keluar. Sampai di gereja it takes about 1 jam, 2 jam kita bergereja. Kemudian kita pulang. Sekarang selama masa pandemi ini, gerejanya ada di rumah. Kita cuma cukup melek mata, jam 10 kita masuk ke Facebook, masuk ke YouTube, bergereja kita. Gak perlu dandan. Ibu-ibu gak perlu pakai lipstik saya juga awet di rumah. Make up saya awet di rumah. Itu kan kebaikan. Itu kebaikan. Kita yang mungkin sulit sekali ke gereja, sulit bangun pagi jam 9 untuk prepare kita gereja jam 10, atau kita biasa gereja jam 9 ya, saya sampai lupa. Kita kan bangun paling tidak jam 7. Kita beresin semua di rumah ibu-ibu, kemudian kita dandan, kita berangkat ke gereja ibadah jam 9. Sekarang ibadah jam 10, kita masih bisa santai. Jam 10 kurang 10 baru siap di depan laptop atau baru siap di depan monitor, kita bisa bergereja. Yang paling saya ingat adalah waktu pas Natal, ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru. Kita biasanya gereja punya jam 6 dan jam 18. Kan biasanya ibu-ibu Natal dan Tahun Baru masak ya pasti di rumah ya. Saya ingat banget tuh kalau misalnya saya masak dan belum selesai jam 4 sore, saya nggak akan berani masuk gereja jam 6. Jadi saya harus lihat tugas saya jam berapa. Karena kalau jam 4 belum selesai, belum mandi, telat pasti saya. Kalau telat apa duduknya di luar. Kecuali emang demen ya duduk di luar. Tapi saya nggak suka, saya mau ada di dalam gereja. Saat itu terjadi waktu Natal, malam Natal, itu kita ibadah jam 7 ya. 6:30 saya masih di dapur loh, menyelesaikan masakan untuk malam Natal. Saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, itu kebaikan-kebaikan yang kalau kita lihat,
Esensinya adalah apa? Gereja itu ada masuk ke tiap-tiap rumah tangga tanpa adanya protokol, tanpa adanya upacara-upacara, mesti mandi, mesti dandan, cari baju yang bagus, lalu kita ke gereja. Enggak, gereja itu ada. Tuhan itu hadir di rumah kita masing-masing secara pribadi. Tugas saya cuma ngasih tahu anak-anak, jam 7 kita ibadah. Enggak ada yang punya acara apa-apa. Selama ibadah kita lepas handphone. Kita satu monitor. Handphone dipegang cuma untuk tata ibadah. Kalau mengingat hal-hal itu, kita percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih luas, membentuk karakter kita. Sekarang kita bentar-bentar cuci tangan kan? Sekarang kita bentar-bentar jaga jarak. Itu kan sudah merubah sehingga kita lebih waspada, kita well alert dengan situasi-situasi di sekeliling kita. Kami di kantor apabila ada yang terpapar dengan virus apa yang terpapar, kita biasanya di ring 1 itu kita di list, mereka harus swab. Itu kan sesuatu yang benar-benar merubah pola hidup kita. Pola hidup kita jadi pola hidup sehat. Sekarang kita kalau makan, banyak makan buah kan, biasanya buah itu kan opsi ya. Tapi sekarang itu diupayakan untuk mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Diupayakan untuk tidak begadang supaya kita bisa tidur sehingga waktu tidur kita teratur. Diupayakan untuk bisa makan di rumah, nggak makan jajan. Itu kan penghematan yang luar biasa. Apakah kita mau bilang bahwa itu bukan kebaikan Tuhan membentuk karakter kita? Ada hal yang jauh lebih besar yang ingin Tuhan nyatakan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu ada di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Bahwa dikatakan di sana bahwa kalau kita melihat situasi atau masalah kita sebagai pencobaan, pencobaan-pencobaan itu pun tidak lebih kuat atau tidak lebih besar dari apa yang ada pada kita. Tuhan tahu pencobaan dan tantangan itu tidaklah lebih besar dari apa yang harus dan bisa kita tanggung di dalam kehidupan kita. Paulus percaya betul, karenanya dia tetap bersuka cita. Apakah kita percaya bahwa situasi kita yang tidak beruntung tadi, apakah kita tahu bahwa situasi yang gak enak itu tadi, apapun, apakah kita kehilangan pekerjaan, apakah kita kehilangan penghasilan, apakah kita dihianati teman, apakah kita di dalam keadaan sakit, itu tidak ada campur tangan Tuhan. Kita tahu, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat di sana sehingga kita punya harapan, sehingga kita tetap bersuka cita. Poin yang kedua dari makna yang kita boleh dapatkan adalah mengapa fokus itu penting. Saya membaca beberapa poin dari Rick Warren beberapa waktu yang lalu untuk renungan harian 2 hari lalu, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Saya mencatatnya dan saya ingin bagikan. Di sini dikatakan poin yang pertama adalah ketika kita berfokus pada hal-hal yang salah, maka kita kehilangan apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Itu tadi. Salah nih kayaknya pandemi lama amat. Akhirnya kita kehilangan fokus bahwa Allah melakukan hal baik. Allah reunited keluarga kita. Allah menghimpun keluarga kita. Kita bisa bicara dengan anak-anak kita di dalam masa-masa harusnya mereka keluar. Itu. Ketika perhatian kita, poin yang kedua, ketika perhatian kita hanya tertuju pada saat ini, kita kehilangan rencana jangka panjang Allah. Maksudnya adalah gini, kalau kita cuma menyesali nasib kita saat ini, padahal Allah mempunyai masa atau rancangan yang jauh lebih luar biasa di depan kita. Kita akan kehilangan itu, kita nggak melihat itu sebagai satu kebaikan. Saya percaya ketika pandemi ini akan berlalu, ada hal-hal luar biasa yang Allah ingin nyatakan di dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga adalah di sini dikatakan bahwa ketika kita memikirkan kenyamanan, kita kehilangan karakter. Dalam arti begini, kalau kita maunya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, karakter kita untuk struggling atau karakter kita yang kuat untuk bisa melawan itu melemah.
Kita biasa enak segala sesuatu kita disuapin dengan ilmu, dengan segala sesuatu ya. Kita dikasih tahu, kita disuapin. Tapi ketika kita sendiri, kita kan pastinya akan berusaha kan. Situasinya tuh pasti nggak enak, nggak nyaman. Biasa dikasih tahu, biasa dikasih makan, sekarang kita harus mencari sendiri. Tapi kan kita punya karakter yang Tuhan berikan. Karakter kita itu akan hilang ketika kita ada di tempat yang nyaman. Itu yang dimaksudkan dengan fokusnya pada mana. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita berkonsentrasi pada kebahagiaan, kita melupakan kekudusan. Banyak orang mencari bahagia dengan caranya masing-masing. Banyak orang memilih bahagia dengan cara-cara yang duniawi, cara-cara yang salah. Sehingga ini menjadi peringatan kita. Ketika kita melupakan atau berkonsentrasi pada kebahagiaan, kita melupakan kekudusan. Yang berikutnya adalah ketika kita hanya menikmati saat ini, maka kita tidak menyiapkan diri untuk kekekalan. Ketika kita merasa bahwa cukuplah kita beribadah nanti saja, kalau gereja udah dibuka, kita hadir lagi, kita berpelayanan lagi. Padahal rencana Allah tentang kekekalan itu ada setiap hari yang harus kita isi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Hari-hari kita dengan kerja-kerja untuk kekekalan hidup. Hidup di dunia ini sementara. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, tapi kita bekerja begitu rupa memberitakan Injil, melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab sepanjang waktu ini karena kita nggak tahu. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita mempunyai kekekalan, kita mempunyai hidup di dalam Kristus. Tapi kalau kita terlena dengan satu situasi, nanti deh ke gereja lagi, nanti kalau pandeminya udah lewat. Nanti deh saya pelayanan lagi, nanti kalau pandeminya udah lewat. Kalau gereja udah mulai lagi, nanti saya pelayanan lagi. Saya pakai stola, saya berpelayanan lagi. Kekekalan itu ada setiap hari harus dikerjakan. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan setiap hari. Dan ketika kita berpikir untuk jangka pendek, kita kehilangan kesempatan melihat pekerjaan rohani yang Allah lakukan di sekitar kita. Kita cuma hidup untuk hari ini, kita lupa bahwa Allah menyiapkan satu hidup yang lebih luar biasa. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian kan. Itu kan ada ya di dalam dulu itu bukan pantun ya, seperti itu. Kita melakukannya dengan sulit saat ini karena kita yakin di depan itu ada hal-hal yang luar biasa membahagiakan. Ya kita sih kepengennya berenang-renang dahulu, berenang-renang kemudian ya, senang-senang dulu, senang-senang kemudian terus senang. Tapi kan situasinya tidak seperti itu. Situasinya ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan bersakit-sakit dahulu. Ke kantor setiap hari, apakah merupakan hal yang mengenakan? Pasti enggak. Kalau boleh milih mas, saya kepinginnya sekarang tidur, bangun siang. Tapi kan enggak, kita harus bersakit-sakit dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang nilai lebih dari pekerjaan kita. Para pengurus melayani sekarang, jangan lihat aduh orangnya 34, 7, paling banyak 15. Bersakit-sakit dahulu. Lakukan pelayananmu dengan sukacita. Kita akan melihat hasilnya. Kalau tidak kita yang melihat, mereka yang merupakan keturunan kita akan melihat. Apakah kita bukan produk dari masa lalu? Dulu saya ingat zamannya PKP, zamannya ibu-ibu kita, PKP zamannya oma-oma kita. Ini merupakan hasil doa mereka yang mungkin mereka tidak petik saat itu. Mereka juga sama frustasinya dengan pengurus. Aduh yang datang dikit. Ibu-ibu kok nggak mau beribadah di PKP? Semuanya mempunyai hal yang sama, tapi terus doa itu dijalankan, terus ibadah itunya. Hasilnya ya ini, kita adalah produk doa dari ibu-ibu kita, dari oma-oma kita. Dan kita berdoa, nanti anak-anak kita yang akan melanjutkan pelayanan ini. Dan pelayanan ini tidak pernah berhenti karena kita melakukannya saat ini. Kita tidak melakukan untuk jangka pendek, kita melakukan untuk jangka yang panjang. Paulus sukses memindahkan fokus, dia nggak berfokus pada beban dan penderitaannya. Fokusnya dipindahkan kepada sesuatu yang tidak terlihat, yang dia yakini. Butuh kedekatan tersendiri dengan ilahi untuk mengerti dan memahami hal-hal yang digariskan Tuhan. Hal-hal yang ingin Tuhan laksanakan di dalam kehidupan kita. Dan biasanya itu di belakang, tidak saat ini kita paham. Nah, kalau kita memikirkan apa yang paling sedih yang kita hadapi di masa lalu yang berdampak baik saat ini atau di masa depan.
kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan, di masa lalu saya sedih loh ketika Tuhan melakukan ini. Tetapi saat ini saya baru merasa bahwa Tuhan membentuk saya memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Yang gak pernah kepikiran untuk dapat ternyata kita punya karakter itu. Ternyata kita punya kekuatan itu. Kalau Tuhan tidak melakukan begini di masa lalu, mungkin saya tidak menemukan apa yang menjadi kekuatan dan karakter saya saat ini. Paulus berhasil memindahkan fokusnya. Tidak berfokus kepada penderitaan, tapi dia mengubahkan itu menjadi energi yang sangat luar biasa untuk dapat memberitakan Injil dan berdampak bagi orang percaya lainnya. Buktinya ketika dia di penjara, banyak orang mulai berani melangkah, walaupun apapun motivasinya. Yang ketiga adalah tetap memberitakan Injil atau berpelayanan. Gak ada ceritanya bahwa nanti deh ya saya akan males. Kalau rekaman saya males, ya udah ngambil kuota gitu ya. Ada effort yang harus saya keluarkan. Tetaplah memberitakan Injil. Saya mencatat di sini ada hal yang baik yang mungkin kita bisa membacanya, yaitu ada di 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Boleh ada seorang yang membaca? 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Ya, sudah ketemu? 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jelas dikatakan di sana bahwa 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apakah waktu sekarang ini baik atau waktu sekarang ini tidak baik, dikembalikan kepada jawaban kita masing-masing. Yang paling penting adalah baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus berpelayanan. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Jangan tunggu pandemi ini lewat kita melayani. Jangan tunggu saya punya uang, nanti saya rajin ke gereja dan rajin memberikan perpuluhan. Jangan tunggu kalau misalnya saya diberkati, nanti saya mau baru jadi pengurus. Tidak. Baik atau tidak baik waktunya, inilah waktunya. Jadi kalau kita boleh dapat melihat tema dari Filipi ini adalah orang yang mudah menyerah tidak akan menang. Orang yang mudah menyerah tidak akan menang. Ayat firman Tuhan, Paulus begitu optimis, begitu kuat sehingga dia keluar sebagai pemenang. Seorang pemenang tidak pernah menyerah. Apa yang ada di dalam pikiran kita akan muncul di dalam tindakan kita. Kalau kita pikirnya susah, kalau kita pikirnya maleslah yang keluar, susahlah yang keluar. Makanya hati-hati dengan pikiran dan perkataan. Ketika kita bilang bahwa susah lah, yang kayak gitu mah susah lah. Capek lah yang begitu capek lah yang ada. Karena itu impartasi dari pikiran dan perkataan itu terdampak di dalam tindakan kita. Kalau kita bilang ini hal yang mudah untuk dilakukan, atau ini hal sulit tapi bisa dilakukan, itu mengubah semua yang ada di dalam tubuh ini untuk bisa maju bersama-sama melakukannya dengan mudah. Dan di sini juga dikatakan bahwa sukacita tidak pernah habis datang dari sebuah hubungan dengan Kristus. Ketika pengharapan kita dan sukacita kita ada pada Kristus, nggak pernah habis-habisnya. Saya pernah mengalami satu situasi di mana sulit sekali situasinya. Yang saya lakukan saat itu hanyalah saya berdoa. Biasanya saya berdoa bersama suami. Kita masuk kamar, kita berdoa.
mendoakan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Berdoa, nangis, kesal, semuanya keluar saat berdoa. Begitu selesai berdoa, lega rasanya luar biasa. Apakah persoalannya hilang? Tidak. Tidak. Persoalannya masih ada. Persoalannya tambah mudah? Enggak. Tetap susah. Tetap ada persoalannya. Tapi yang Tuhan ubahkan di dalam doa kita adalah hati. Hati kita berubah. Pikiran kita berubah melihat persoalan itu. Merubah segala sesuatunya. Makanya ini boleh dapat merupakan kesaksian yang luar biasa ketika kita berdoa. Minta Tuhan lalukan persoalan ini, ubahkan kesulitan ini. Tuhan mungkin tidak menjawabnya dengan mengubah persoalannya secara instan. Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mengubah pikiran kita sehingga kita nggak fokus kepada persoalannya. Itu saya rasakan betul. Persoalannya ada. Masih ada toh? Iya ada. Tapi Tuhan mengubah persoalan kita dari hati yang penuh sukacita. Ketika kita sukacita, kita tahu kita harus bikin apa. Selesai kami berdoa, waktu itu saya ingat, lalu saya sama suami begini. Kita atur, kita harus begini. Ketika kita menjadi tenang, kita bisa mengatur langkah kita. Ketika kita menjadi bahagia, kita bisa mengatur langkah kita. Itu yang dimaksud dengan sukacita tidak pernah habis karena hanya datang dari hubungan kita dengan Kristus. Orang-orang Kristen juga memiliki masalah, tetapi Kristus merupakan kuasa yang mengatasinya dan tidak punya dasar apapun untuk sombong. Jadi ketika kita dihadapkan pada berbagai-bagai masalah, ketika Paulus ada di dalam penjara, kita tidak terkungkung, kita tidak terpenjara dengan persoalan kita. Saya yakin di usia yang ke-68 bagi Pelkat PKP masalahnya banyak. PR-nya banyak. PR bagaimana kita memikirkan untuk merayakan ulang tahun kita yang ke-68 aja itu kan PR kemarin ya. Lalu dieksekusi. Kerjaannya banyak. Frustasinya banyak. Kok kita nggak berubah? Kok situasinya begini ya? Kok nggak berubah? Percayalah, bersama Tuhan dengan mengubah fokus kita, semua kendala itu kita fokuskan menjadi kekuatan kita, menjadikan kita semangat untuk terus maju. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Banyak hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya bertanya di awal khotbah ini, apa yang dipikirkan untuk masa pandemi ini dengan satu kata. Kalau sekarang saya di akhir khotbah ini, coba tolong pikirkan, bukan kekhawatiran yang menjadi masalah kita, tetapi sukacita berkumpul dengan keluarga. Bukan kejenuhan yang kita hadapi, tetapi kemudahan kita mengakses segala sesuatunya dari rumah. Kita menggantikan semua yang menjadi kendala dan masalah. Selamat ulang tahun Pelkat PKP yang ke-68. Fokus kepada Kristus. Ubahkan energi yang negatif menjadi energi yang positif. Terus maju. Tuhan memberkati kita semua. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 117 ayatnya yang pertama dan ketiga. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami
bijaksana, selalu merendah. Kita satu dalam doa, dan seperti biasa saya akan memberikan kesempatan untuk kita menaikkan doa-doa pribadi kita di dalam doa syafaat ini. Kita satu dalam doa. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Pastinya hal ini bukanlah hal yang sederhana untuk kami lakukan. Hal itu tidaklah semudah itu untuk kami lakukan. Tetapi ketika kami minta pertolongan daripada Tuhan untuk menolong kami melakukan kehendak-Mu di dalam kata dan tindakan, juga dalam pikiran, mari Tuhan, kekuatan itu ada pada kami. Kemudahan itu ada pada kami. Kami belajar satu hal, bagaimana Tuhan memberikan situasi yang mungkin dengan mata kami melihat sebagai satu situasi yang gak beruntung, satu situasi yang gak enak, atau satu situasi yang terbelenggu. Mampukan kami melihat segalanya dengan matanya Tuhan, bahwa ada rencana Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami yang indah pada waktunya. Bahwa ada kasih sayangnya Tuhan yang membentuk karakter kami menjadi karakter yang pemenang. Bahwa ada kasih setia Tuhan yang melingkupi kami sehingga kami memiliki kesabaran di dalam masuk di dalam rupa-rupa persoalan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukannya bersama-sama dengan Kristus, kami sanggup melakukan hal yang paling sulit sekalipun. Di dalam pelayanan ini Tuhan, khususnya bagi Pelkat PKP, kami percaya banyak doa-doa yang dinaikkan. Ada harapan-harapan yang disampaikan kepada Tuhan. Sampai pada usia yang ke-68 tahun Engkau menolong kami begitu rupa. Kalau kami melihat perjalanan-perjalanan kami pastinya enggak mudah. Tapi toh terlampaui karena kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Apalagi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sebagai pengurus, sebagai anggota. Karenanya Tuhan, kami enggak mau bersungut-sungut di hadapan-Mu. Kami tidak mau bersedih di hadapan-Mu. Kami cuma mau katakan kami butuh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Mari Tuhan Engkau menolong kami. Apapun permasalahan, pergumulan dan belenggu-belenggu yang kami hadapi di masa ini, khususnya di masa pandemi COVID yang belum lalu, ajar kami melihat dan melakukannya dengan mata dan pikiran Tuhan. Untuk melihat segala sesuatunya baik, untuk tetap bersukacita dan bersyukur apapun kondisinya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sama-sama pelajari. Kami belajar dari Paulus untuk mengubah fokus tidak saja pada penderitaan yang ada, tapi melihat fokusnya tetap kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada kelepasan, di dalam Kristus ada jawaban, di dalam Kristus ada sukacita yang luar biasa. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Ebenezer, dengan gembalanya, dengan pemimpinnya, para presbiter, para fungsionaris. Tuhan pakai kami dengan lebih leluasa lagi. Kami gak mau terbelenggu dengan sulitnya kami untuk bertemu hanya tatap layar. Kami tidak mau terbelenggu dengan kesulitan dan kendala kuota. Kami gak mau terbelenggu dengan belum berjumpanya kami boleh dapat tatap muka. Tapi kami mau katakan Tuhan, kami terus melayani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberikan kami tanggung jawab yang luar biasa di dalam pelayanan ini. Untuk kami tetap memberitakan firman Tuhan. Lewat semua hal di dalam kehidupan kami dan setiap eksistensi. Kami yang bekerja, kami yang di rumah, kami yang melakukan usaha yang Tuhan berikan begitu rupa di dalam masa ini. Kami melihat Tuhan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengurus Pelkat PKP, mulai dari pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota-anggota. Kami percaya ketika mereka mengatakan ya dengan segenap hatiku, Tuhan melengkapi mereka dengan mereka apa yang mereka butuhkan untuk masuk lebih dalam di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tidak mudah situasinya, tapi kami percaya Tuhan
Banyak doa menyertai setiap langkah para pemimpin kami di Pelkat PKP. Banyak harapan dan dukungan yang ada di setiap langkah para pemimpin kami di Pelkat PKP. Kami juga berdoa bagi setiap anggota di mana-mana tempat, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka kerjakan, bagaimanapun situasinya Tuhan. Kami percaya berkat yang sama tidak pernah meninggalkan mereka saat ini. Berdoa secara khusus untuk Ibu Sarah Pandi di dalam kesakitannya. Mari Tuhan Kau menjamah agar sungguh-sungguh Tuhan kesembuhan yang daripada Tuhan itu boleh ada bersama-sama dengan dia. Dan kami akan melihat terus sukacita itu mengalir di dalamnya. Karena sukacita itu adalah obat yang luar biasa. Kami juga mendoakan bagi anggota Pelkat PKP di dalam pergumulan masing-masing. Apakah itu ekonomi, apakah itu sakit, apapun juga Tuhan. Kami membawa mereka di dalam doa tanpa menyebutkan nama. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang menolong kami pada waktu lalu, Allah yang sama yang akan menolong kami saat ini. Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi setiap rencana, bagi setiap kerja layan yang harus dilakukan ke depan. Kami enggak tahu mungkin di dalam kondisi seperti ini kami harus bagaimana. Tapi kami minta hikmat yang daripada Tuhan untuk menolong. Kami minta pertolongan yang daripada Tuhan untuk menolong. Agar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh dapat beraktivitas dengan lebih luar biasa lagi di dalam masa ini. Dan kami akan melihat hasilnya luar biasa. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menempuh ujian ataupun yang akan pindah dalam jenjang pendidikan mereka di dalam semester ini menuju semester yang akan datang. Mereka yang mau masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Tuhan Yesus, situasinya pasti enggak mudah. Tapi kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami minta belas kasihan Tuhan menolong setiap anak-anak kami. Apapun yang dibutuhkan, apakah itu nilai yang tinggi, status yang baik di dalam kependidikan maupun sekolah-sekolah yang baik, sampai kepada dana untuk pendidikan yang tidak sedikit. Kami minta kepada Tuhan untuk dapat memberikan kami hikmat melakukannya dengan takut akan Tuhan. Sehingga kami akan melihat hasilnya anak-anak kami boleh ada di tempat-tempat yang paling baik. Di sekolah-sekolah yang luar biasa yang Tuhan tempatkan mereka. Dan Tuhan menyiapkan mereka sebagai generasi ilahi yang akan menduduki tempat-tempat yang paling penting di negara ini. Membawa bangsa ini lebih maju lagi. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan bagi anak-anak kami. Kami juga mendoakan tempat kami bekerja, tempat kami melayani. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang kami rintis. Kami memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Agar dari dalamnya kami beroleh keuntungan. Agar dari dalamnya kami beroleh sukacita. Agar dari dalamnya banyak berkat mengalir. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Berikan kami kesehatan Tuhan di dalam masa-masa ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah boleh berjalan. Kami bersyukur untuk semakin meningkatnya angka-angka kesembuhan dari pasien COVID. Kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam masa ini, membentuk kami, menolong kami, menjaga kami, dan membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kata-kata kami sangat terbatas untuk pengungkapan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak, sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami secara pribadi yang mungkin tidak dapat kami sebutkan, dan biarlah Tuhan mau mendengarkan. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Doa-doa yang setiap malam mungkin kami ucapkan dan kami doakan. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau maha mendengar, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih karunia-Nya Tuhan, sesuai dengan kairosnya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Terima kasih. Biarlah firman malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kita masuk dalam persembahan, ajakan persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 80 ayat 1 dan 2. Mari membawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kita bawa dalam persembahan kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur kami yang kami berikan kepadamu, tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan bagi kami. Namun kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan dapat dikelola dengan baik bagi pelayanan kasih dalam keadilan. Amin. Kita masuk dalam warta. Salam sejahtera ibu-ibu. Warta Pelkat hari ini. Pertama, ibadah Pelkat PKP akan diadakan pada tanggal 8 Maret 2021 jam 18 melalui Zoom. Diharapkan semua anggota PKP, ibu-ibu PKP dapat mengambil bagian dalam ibadah rutin tersebut. Dan kedua, pengurus Pelkat PKP sudah membagikan bingkisan kasih dalam rangka HUT PKP yang ke-68 pada tanggal 18 Februari 2021. Pengurus sudah membagikan, di dalamnya ada amplop persembahan yang dapat dikembalikan kepada pengurus paling lambat akhir bulan atau bisa ditransfer langsung ke rekening gereja. Akhirnya kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Penatua Linda Lumban Tobing, Ibu Vini, Saudari Vanessa, Saudara Riko, Bapak Alfa yang turut ambil bagian dalam rekaman kebaktian rutin PKP. Tuhan memberkati. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih,
Karena dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemik virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, Kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin. Sabar menghadapi berbagai kesulitan. Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKKP. Kita akan tutup kebaktian kita dengan nyanyian penutup Gita Bakti 284 ayat kedua, di jalan hidup lebar dan sempit. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan berkat-Mu.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Pelkat PKP GPIB Ebenezer mengucapkan selamat hari ulang tahun PKP yang ke-68. Tuhan Yesus memberkati.